Bang, bulan kemarin saya beli pupuk pertumbuhan 2 paket, sudah mau habis. Apa beli pertumbuhan agi atau pembuahan? Tanaman anggurnya Mbak Siti, tanaman anggurnya sekarang kondisinya gimana? Tersiernya sudah terbentuk? Tersiernya sudah terbentuk. Kalau tersiernya sudah terbentuk, silahkan kalau sudah tersiernya sudah mulai membesar dan sebagian sudah mencoklat, itu boleh masuk pupuk pembuahan. Kalau kondisi tanamannya belum, silahkan gunakan pupuk pertumbuhan lagi. Karena pupuk pertumbuhan saya itu nanti ketika digunakan pun di usia generatif, di usia mendekati generatif, dipotes mengeluarkan bunga. Jadi teman-teman nggak usah pusing sebenarnya menggunakan pupuk pertumbuhan saya itu begitu. Tetapi kalau teman-teman ingin memaksimalkan hasil, nah seperti itu. Jadi kalau teman-teman itu persyaratan ketika ingin membuahkan tanaman anggur yang menggunakan pupuk pertumbuhan saya, itu bunga. Nanti dipotes tanaman tersier panjangkan, lebat hujannya. Lebat hujannya teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman itu ya, Bang, mana bagus buah anggur dibungkus sama tidak dibungkus? Tergantung kondisi. Sebenarnya bagus dibungkus karena dibungkus itu dia tidak terkena debu, dia tidak diinggapin alat buah dan lain sebagainya, jadi mulus, bagus, ya. Tetapi kalau pembungkusnya nggak pas, itu juga bisa menjadikan buah itu tambah busuk. Tetapi teman-teman harus kontrol. Kalau lagi dibungkus kok kebetulan ada yang pecah, itu harus segera diambil. Kalau nggak diambil nanti satu tandan itu rontok semua. Ya, jadi buat teman-teman ya, menanam tanaman anggur itu gampang-gampang susah. Pemalang mana? Comal aku. Ya, comal. Ya. Jadi buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur ya, memang kita butuh proses. Tanaman anggur itu sebenarnya juga luar biasa. Anggur saya beda-beda kakak, ada yang beauty, ada yang dari bibit langsung, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu kan pola pemupukan berbeda, tetapi hasil tetap biasanya begini. Perbedaan anggur itu dari grafting, dari grafting atau dari stek. Biasanya kalau variannya belum nyaman perakarannya, kita gunakan stek, itu pertumbuhannya jelek. Tetapi kalau teman-teman menggunakan sistem grafting, ini pertumbuhannya bagus. Edukasinya mantap, keren, semoga berkah selalu ya. Aku minta lokasi comalnya Mas. Gak, ojo dibahas di sini nanti aku menjaga privasi ya. Kalau privasi kita buka juga saya kena pelanggaran. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus maklum, di TikTok itu memang benar-benar dia menjaga privasi host juga dan juga privasi pembeli. Jadi saya mendikte kamu mana itu juga nggak boleh. Seperti itu. Harga bibitnya berapa? Di tempat saya 130. Jadi Kak, dimasukin keranjang dulu ya pupuknya. Terima kasih infonya. Silakan Bang Dendi, silakan ya. Nanti dicoba dulu, nggak usah banyak-banyak, dicoba dulu. Kalau hasilnya bagus, itu nanti bisa dilanjut ya. Dan juga untuk media tanam perlu diperhatikan. Saya sarankan buat teman-teman media tanamnya harus banyak sekam bakarnya. Harus banyak sekam bakarnya. Bang, bunga anggur saya pada hitam dan rontok juga. Kenapa Neno? Musim hujan yo. Musim hujan. Eno, musim hujan ya. Musim hujan memang harus ada perawatan. Kemarin ini masa bunga hitam sih? Yang hitam itu sudah terbentuk berbuah atau masih kondisi bunga ini? Mbak Eno menggunakan naungan atau lahan terbuka? Ya buat teman-teman di musim penghujan memang banyak sekali masalah ketika kita membuahkan tanaman anggur, terutama ketika teman-teman menanam di lahan terbuka. Tetapi kalau teman-teman menanam di lahan tertutup, yo hasilnya seweneng cah, aman, kita bisa buahkan kapan saja. Ya seperti itu. Bang, pupuk untuk pertumbuhan apa kakak saya masih pemula kakak? Pupuk pertumbuhan etalase 1 ya. Pupuk pertumbuhan etalase 1 ya, buat pemula lebih baik beli pupuk yang sudah jadi seperti ini. Jadi pupuk saya sudah saya racik ya, pupuk saya sudah saya racik satu paket ya. Satu paket isinya 4 biji. Satu paket isinya 4 biji. Nah, lalu bagaimana cara penggunaannya? Kalau tanaman anggur teman-teman yaitu usianya sudah 2 bulan
pindah tanam, pertumbuhannya nggak bagus, 1 biji dilarutkan dengan air 7 liter. Kocorkan. Kalau ditanam di tanah, kocorkan semua itu 7 liter. Tetapi kalau teman-teman kok nanamnya di pot, kocorkan 2 kali penyiraman. Ya, hari ini 3 liter, sisanya besok. Tetapi kalau teman-teman kok 3 liter masih keluar bang, sayang, berarti dikasih 2 liter. Jadi berikan secara bertahap, sesuaikan berdasarkan penyerapan media tanam masing-masing. Laungan bang udah ada yang seperti kacang hijau, ada yang berbunga. Oh berarti berbuah nih, dibersihkan. Kemarin kamu habis penyerbukan lupa ya membersihkan. Lihat video saya terbaru Mbak Eno. Video saya terbaru, nanti buahnya mulus-mulus. Ya, jadi ketika habis penyerbukan itu pasti sisa-sisa penyerbukan itu banyak kan, hitam-hitam. Itu harus dibuang. Harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan, ini nanti menempel di buah, itu juga mengakibatkan jamur. Ya, maka harus dilakukan pembersihan. Ya, dilakukan pembersihan pada buah. Habis selesai penyerbukan, buah sudah mulai kuat, sudah sebesar kacang hijau itu kuat, disemprot aja nggak bakalan ini, nggak bakalan protol. Ya, di video saya terbaru, kapan waktunya pertama kali kita melakukan yaitu penyemprotan bunga setelah penyerbukan. Ya, dilihat. Itu saya semprot biasa dulu, air biasa. Nanti kedua, besok baru saya lakukan fusida. Ya, nanti kontennya saya bikin berurutan. Jadi buat teman-teman memang merawat tanaman anggur itu perlu perawatan. Kalau nggak ada perawatan ya terima apa adanya. Ya, terima apa adanya. Ya, kalau teman-teman menanam di lahan terbuka saat ini lebih baik disuburkan dulu aja. Disuburkan dulu aja, tetap dikontrol tersier, biar nutrisi tidak kemana-mana, biar nutrisi tersimpan di bat. Nanti ketika sudah mulai hujannya itu berkurang, kelihatannya bulan berapa ya? Ini sekarang nanti Februari lebat-lebatnya. Bulan ketiga, bulan keempat lah kita lakukan pemangkasan pembuahan habis lebaran. Ya, habis lebaran. Karena cuaca kita juga tidak menentu teman-teman. Solusi terbaik ya kita gunakan naungan. Solusi terbaik kita gunakan naungan. Ya, cuaca kita sudah tidak menentu ya. Kadang-kadang di musim kemarau malah ada hujan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi saran saya kalau teman-teman punya lahan memang kepengin nyaman, irit ya, perawatan gunakan naungan. Seperti itu ya. Di etalase 1 pupuk pertumbuhan, etalase 2 adalah pupuk pembuahan. Jika teman-teman selama ini ingin membuahkan tanaman anggurnya, penasaran aku nandur anggur kok nggak berbuah, gunakan pupuk pembuahan ya. Pupuk pembuahan sama, 1 paket isinya 4, 1 paket isinya 4. Dan di sini nanti diambil 1 Susi Sulistiowati. Ya, ya. Jadi 14 umur berapa pupuk pertumbuhan diberikan bang? Kalau saya habis pindah tanam saya bisa, ya tergantung pelarutan pupuk, tergantung pelarutan pupuk. Kalau teman-teman baru pindah tanam, itu 1 biji dilarutkan 10 liter, atau dilarutkan dengan air 15 liter. Tetapi saran saya buat teman-teman yang masih awam-awam 1 minggu lah, 1 minggu aja lah baru kita pupuk.